Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, mau tanya, saya mempunyai suami yang sholatnya semaunya saja. Sudah saya ingatkan berulang kali, tapi tetap saja kalau lagi males nggak mau sholat. Yang mau saya tanyakan, saya sebagai istri harus bagaimana? Mempunyai suami yang sholatnya kadang-kadang, padahal sudah diingatkan. Atas jawabannya, jazakallahu khairan. Baik. Salat adalah merupakan rukun Islam yang kedua, yang dimana diwajibkan dan termasuk dari amalan seorang hamba yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, awal ma yuhasibuhun nas bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah. Yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan manusia, yaitu dari salatnya. Bahkan para ulama khilaf tentang orang yang sengaja meninggalkan salat, kafir atau tidak. Sehingga tidak sepatutnya seseorang untuk meninggalkan salat. Itu salat wajib. Nah, dengan ini seorang istri yang mendapatkan suaminya dia bermalas-malasan, nah maka jangan pernah bosan untuk selalu menasihatinya. Karena ad-din wan nasihah, agama itu adalah nasihat. Nah, berikan kepada dia nasihat tentang keutamaan salat, tentang siksaan orang yang meninggalkan salat, tentang bahwa salat itu adalah merupakan amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rukun Islam. Katakan kepada suaminya agar dia merasa takut sehingga dia tidak meninggalkan salat. Dan juga jangan pernah bosan untuk menasihati suaminya agar selalu berkumpul dengan orang-orang yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u inda ad-dini khalili. Seseorang itu tergantung dari temannya. Falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Maka lihatlah siapa teman dekatnya. Kalau seseorang bergaul dengan orang yang meminum khamr, naudzubillah, bergaul dengan orang-orang yang melakukan kefasikan, naudzubillah, maka dia pun akan terbawa. Berbeda dengan seseorang yang bergaul dengan orang-orang yang saleh, bergaul dengan orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bergaul dengan ahlus sunnah, maka dia pun akan terbawa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam perumpamaan seseorang yang bergaul dengan orang yang saleh dan tidak bergaul dengan orang yang saleh seperti seseorang yang bergaul dengan penjual minyak wangi, di mana dia sunnah memakainya, kalaupun dia tidak membelinya dia akan mendapatkan wangi yang sedap. Berbeda dengan seseorang yang dia berkumpul dengan orang-orang yang jelek, berkumpul dengan nafihul qir, orang yang tukang elas, yang dimana bisa membakar bajunya, ataupun kalau tidak itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Sehingga nasihatkan kepada suaminya agar dia bergaul dengan orang-orang yang saleh, agar terbawa. Jangan bergaul dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan terbawa. Walaupun dia mengatakan, saya bergaul dengan orang-orang yang minum khamr, saya bergaul dengan orang-orang yang meninggalkan salat, akan tapi saya tidak ikut dengan mereka. Yaitu pertama kali. Akan tapi hari kedua, hari ketiga, dia akan terbawa dengan bujukan-bujukan syaitan, godaan-godaan syaitan, sehingga selalu menasihati kepada suaminya agar dia selalu mendatangi majelis-majelis ilmu, ataupun kalau tidak dia mendengarkan majelis-majelis ilmu yang di sana disampaikannya Al-Quran dan Sunnah, nasihat-nasihat ilmiah tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hatinya merasa tentram, agar imannya bisa bertambah,
sehingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mengulangi kemaksiatan-kemaksiatannya, dan juga tidak akan meninggalkan kewajiban-kewajibannya yang termasuk yaitu salat, yang termasuk dari rukun-rukun Islam. Taib, wallahu taala alam.